Scene awal film memperlihatkan seorang pria bernama Keiko sedang menodongkan pistol pada rekan satu gengnya yang dituduh berkhianat. Namun rekannya berulang kali mengaku tidak bersalah. Tiba-tiba pria lain bernama Ox langsung bertindak dan... Meski berprofesi sebagai gangster, Keiko juga memiliki istri dan anak gadis yang masih kecil. Namun karena profesinya yang berbahaya, ia pun memilih untuk pergi meninggalkan keluarganya. Waktu pun berlalu dengan cepat. Anak Keiko kini sudah tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik bernama Xiaobu. Dibandingkan gadis remaja seusianya, Xiaobu terhitung sebagai gadis yang cukup barbar. Serangga maupun ular tidak membuatnya takut sama sekali. Selain itu, ia juga hobi mengumpulkan barang-barang sisa perang seperti selongsong peluru, pecahan granat hingga plat besi ranjau. Semuanya ia simpan di gua persembunyiannya di tengah hutan. Namun sayangnya di usianya yang masih belia, Xiaobu harus kehilangan sang ibu. Di hari pemakaman ibunya, ayahnya juga datang ditemani oleh beberapa anak buahnya. Namun pertemuan antara Xiaobu dan Keiko tidak berjalan semanis yang kita kira. Usai upacara pemakaman, Xiaobu hanya bisa menatap sang ayah dari kejauhan. Kini Xiaobu tinggal bersama nenek dari ibunya. Sepeninggal ibunya, sang nenek memberikan Xiaobu sebuah kotak berisikan perhiasan milik ibunya, beserta foto-foto keluarga. Xiaobu memiliki seorang sahabat bernama Yumi. Mereka berdua sering nongkrong sembari berbagi cerita di dalam gua. Di situ Xiaobu bercerita bahwa ia tidak pernah merasa dekat dengan kedua orang tuanya. Itulah mengapa ia tidak menangis waktu ibunya meninggal. Selama ini Xiaobu hanya merasa dekat dengan neneknya. Suatu ketika, Xiaobu memberanikan diri untuk menanyakan pada sang nenek mengenai sosok ayahnya. Si nenek akhirnya bercerita. Sang nenek rupanya sengaja menjauhi Keiko karena kehidupan gangster yang berbahaya. Dari awal si nenek sebenarnya tidak setuju anaknya menikah dengan Keiko. Dan semenjak mereka bercerai, si nenek sebisa mungkin tidak ikut campur dalam kehidupan Keiko. Ia lebih fokus untuk merawat Xiaobu. Meski demikian, dalam lubuk hatinya yang terdalam ternyata Xiaobu mengagumi sosok ayahnya sebagai seorang gangster. Tak bisa dipungkiri, Xiaobu pun mewarisi kebarbaran ayahnya. Pernah suatu ketika dirinya dan Yumi diganggu oleh para cowok teman sekolahnya. Namun Xiaobu tidak tinggal diam dan membalasnya. Scene beralih dan menceritakan kehidupan Keiko di Taipei. Keiko merupakan seorang bos gangster yang disayangi dan dihormati oleh para bawahannya. Ia memiliki dua orang kepercayaan, yaitu Stan dan Dreamer. Malamnya, Stan dan Dreamer tengah berjaga di bar karaoke yang dikelola oleh Keiko. Di sana juga ada Coco, pemilik bar sekaligus pacar Keiko. Malam itu tempat mereka sedang dikunjungi oleh seorang polisi korup yang bernama Solikin. Sialnya, di situ terjadi cekcok antara Solikin dengan anak buah Keiko. Hal ini membuat Keiko jelas makin pusing karena pemasukan dari bisnisnya teramat menyedihkan. Ditambah lagi ia harus berurusan dengan polisi. Keesokan paginya Keiko mendapat telepon dari si nenek yang mengabarkan soal keributan Xiaobu di sekolah. Ia meminta Keiko untuk datang dan menyelesaikan masalahnya. Tapi sebelum pergi, Keiko mendatangi Dreamer dan memerintahkannya untuk meminta maaf secara resmi pada Solikin di rumah sakit. Tapi bukannya meminta maaf, Dreamer dan Stan malah kembali mencari keributan. Sementara itu Keiko akhirnya tiba di sekolah Xiaobu. Rupanya bocah yang berurusan dengan Xiaobu kemarin adalah anak dari anggota kongres daerah setempat. Namun hal itu tidak membuat Keiko takut sama sekali. Sayangnya pihak sekolah tetap memutuskan bahwa Xiaobu harus pindah sekolah. Karena tak ada pilihan, Xiaobu terpaksa akan pindah ke Taipei dan tinggal bersama ayahnya. Sebelum mereka pergi, si nenek berpesan pada Keiko agar selalu menjaga Xiaobu dengan baik. Xiaobu sebenarnya sangat senang karena bisa tinggal bersama sang ayah. Namun di sisi lain, dia juga sangat sedih karena harus berpisah dengan neneknya yang sudah merawatnya dari kecil. Singkat cerita, Xiaobu pun memulai kehidupannya bersama sang ayah di Taipei. Diam-diam Xiaobu penasaran dengan tato milik ayahnya. Ia berulang kali meminta sang ayah memperlihatkan tatonya. Namun Keiko selalu menolaknya. Kini mereka mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya. Xiaobu mulai mengenal dunia baru yang selama ini tak pernah ia temui sebelumnya. Serta Keiko yang juga harus membiasakan diri mengemban tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Perlahan, jarak antara bapak dan anak ini pun semakin dekat. Keiko juga memperkenalkan Xiaobu pada pacarnya yaitu Coco. Namun Xiaobu nampaknya tidak senang dengan pacar ayahnya itu. Hingga suatu hari, bos Keiko yang bernama Ox akhirnya pulang dari Thailand. Hubungan antara Keiko dan Ox sudah layaknya seperti kakak dan adik. Malamnya mereka mengadakan pesta untuk menyambut kedatangan Ox. Xiaobu juga terlihat di sana dan diperlakukan oleh para anggota lainnya seperti keluarga sendiri. Di situ Coco juga berjanji bahwa dia tidak akan merampas ayahnya dari Xiaobu. Xiaobu pun tampak senang bisa semakin dekat dengan kelompok gangster ayahnya. Esoknya, Xiaobu mulai masuk ke sekolah barunya. Sayangnya sebagai anak baru, Xiaobu langsung dibully oleh murid lainnya. Namun sebagai anak seorang bos gangster, Xiaobu tentu tidak tinggal diam. Esoknya, si tukang bully yang bernama Mini langsung diajak ayahnya ke markas Keiko. Rupanya mereka baru tahu kalau Xiaobu adalah putri dari Keiko.
Mereka berulang kali meminta maaf dan Keiko pun memaafkannya. Sejak saat itu Minnie dan Xiaowu pun mulai berteman. Minnie juga mengenalkan Xiaowu dengan sepupunya yaitu Sammy. Di sisi lain, kedatangan Bos Ox rupanya memiliki tujuan tersendiri. Saat mengobrol berdua, ia mengajak Keiko untuk mulai berbisnis narkoboy. Mendengar hal itu, raut wajah Keiko menjadi sinis. Bagi Keiko, bisnis narkoboy adalah bisnis paling hina untuk para gangster. Namun Bos Ox tidak menyerah di situ. Ia bahkan mengajak si polisi korup untuk bekerja sama. Keiko jelas semakin murka sehingga ia memilih pergi. Suatu malam, Xiaowu pulang malam dan diantar oleh Sammy. Di situ Sammy menitipkan sebungkus rokok pada Xiaowu. Ia beralasan karena takut ketahuan ayahnya. Keiko yang menyadari terlihat curiga dan tidak senang. Tak terima dibentak, Xiaowu malah semakin nekat dan mengaku kalau dia habis membuat tato di punggungnya. Jelas saja hal itu membuat Keiko semakin murka. Setelah perdebatan itu, Keiko mendatangi Xiaowu yang pergi ke tempat Koko. Di situ Xiaowu menjelaskan makna tato yang ia buat. Di dalam tato tersebut terdapat gambar singa barongsai yang memegang seekor ikan. Bagi Xiaowu, tato itu adalah perlambangan doa, yakni agar dewa singa selalu menjaga ayahnya yang dilambangkan oleh ikan tersebut. Karena nama Keiko sendiri memiliki makna semacam ikan sungai. Mendengar itu, Keiko pun tersentuh hatinya. Ia lalu meminta maaf pada Xiaowu dan mereka akhirnya pulang. Esoknya, Keiko pergi ke sekolah Xiaowu dan membuntuti Sammy. Rupanya diam-diam Sammy melakukan transaksi dengan salah satu anggota gangster bawahan Ox. Dengan dipenuhi amarah, Keiko segera mendatangi Ox di markas. Dia memberitahu soal narkoboy yang ditemukannya di tas Xiaowu. Keiko sudah tidak peduli lagi dengan penjelasan Ox. Ia pun memutuskan untuk keluar dari geng tersebut. Setelah lepas tangan dari gengnya, Keiko mengajak putrinya liburan ke pantai yang dulu pernah mereka kunjungi saat Xiaowu masih kecil. Suatu malam saat Stan dan Dreamer akan melakukan transaksi, mobil mereka tiba-tiba dicegah oleh sekumpulan polisi. Dari sana Stan dan Dreamer langsung mendatangi bar Koko untuk mengambil senjata dan bersiap-siap. Melihat hal itu Koko pun panik dan langsung menelpon Keiko. Tapi sebelum sempat bicara, para polisi sudah menyergap tempat tersebut. Di vilanya, Keiko hanya bisa mendengar pembicaraan mereka dari telepon. Tahu bahwa ada yang tidak beres, Keiko langsung mengajak Xiaowu untuk kembali ke Taipei. Namun saat tiba di sana, semuanya sudah terlambat. Sementara itu Bos Ox terlihat sedang berdoa di kuil. Setelah itu ia pergi memancing di sungai. Keiko tahu bahwa Bos Ox adalah dalang dari masalah ini. Ia pun bersikeras untuk menuntut balas dendam. Diam-diam Xiaowu membuntutinya dengan taksi. Ketika tiba di dekat sungai, Keiko menyadari bahwa pistol yang ia bawa dipenuhi foto dirinya dan Xiaowu. Ia pun memilih membawa pistol yang lain dan meninggalkan pistol itu di mobil. Tak lama kemudian Xiaowu tiba di tempat itu. Melihat pistol di mobil ayahnya, ia langsung memecahkan kaca mobil dan membawa pistol tersebut. Begitu Xiaowu tiba di tempat itu, Bos Ox dan ayahnya sama-sama tewas dan tergeletak di tanah. Xiaowu pun tak mampu menahan isak tangisnya. Kenangan manisnya bersama sang ayah tiba-tiba melesat di pikirannya. Waktu pun berlalu. Xiaowu bersama dengan neneknya kembali pergi ke pantai yang biasa ia kunjungi bersama ayahnya. Di situ neneknya menunjukkan foto sang ayah yang memperlihatkan tato di tubuhnya. Ternyata tato itu bergambar wajah Xiaowu dan ibunya, yang berarti jika ayahnya akan selalu menyayangi mereka. Di akhir film, terlihat Xiaowu tengah menari di hamparan pasir. Xiaowu berharap sang ayah dapat melihatnya dengan hati senang dan tenang, karena putrinya akan ada dan akan selalu mencintainya.